Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Para salikin rahimakumullah. Pada hari ini kita memulai dan kita akan membaca iftitah dari kitab ini sekaligus menjadi penghantar substansi dari kitab ini, yang itu menjadi pegangan, menjadi inspirasi, inspiring, dan juga menjadi pencerah jiwa kita. Semoga kita mendapatkan karomah dari Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad, luar biasa, pengarang kitab Rotib Al-Haddad yang dijalankan oleh kita semua, dan kita juga sudah menamatkan salah satu bukunya, yaitu Adabul Suluk. Nah, untuk itu mari kita memulai membaca muqaddimahnya. Saya tidak membaca muqaddimah, dan muqaddimahnya adalah muqaddimahnya Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa fil muqaddimah iftitah fi hadzal kitab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil majidil jawadil wahhabir razaqil hananil mannan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Wahid yang Maha Esa, Al-Majid yang Maha Pemurah, Al-Jawadi wa Al-Wahhab yang Maha Dermawan dan Maha Pemberi rezeki, yang memberi rezeki, Ar-Razzaq wal Hanan yang Maha Pengasih, Al-Mananu dan Maha banyak karunia-Nya. Ini bagus sekali, bisa kita pakai kalau kita mau ceramah di awal itu memuji Allahnya seperti ini. Alladzi ba'asa Muhammadan khataman anbiya'ihi bi risalatihi allati jamil insi wal jannat wal janni. Zat yang telah mengutus Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad sebagai khatamul anbiya wa birasalih, dan membawa risalahnya kepada semua ila jamil insi wal jin, dari kepada semua manusia dan jin. Rasulullah itu apa? Wa anzal alal Quran, dan Allah telah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Fihi hudal nas, Al-Quran itu untuk menjadi huda, petunjuk bagi manusia, wa bayan, dan untuk memberi penjelasan, minal huda wal furqan, dari mana-mana yang menjadi petunjuk dan mana-mana yang menjadi pembeda. Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad mengambil surat Al-Baqarah 185 seperti yang disebutkan tadi. Wa syara'alahu wa li ummatihi ma wasabihi Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan Allah telah mensyariatkan juga bagi beliau, artinya umat-umat sebelum beliau itu sebetulnya tauhid agamanya, dan beliau itu adalah agamanya Allah, dan telah mewasiatkan Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Beliau mengatakan nanti ada khatamul anbiya wal mursalin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diambil di dalam kitab Asy-Syura di ayat 13. Nah, wa faddalatinahu ala sa'iril adyan, dan Allah telah mengistimewakan agama yang dibawa Rasulullah atas perintah Allah itu dari agama-agama yang lain. Jadi al-yawma akmalakum dinakum wa atmamtu alaikum wa raditu lakumul Islam madina, itu di sini. Agama yang baik itu kalau ada 3. Allah ridho terhadap agama itu. Allah mengatakan ini akmal, sempurna, dan Allah mengancam kalau tidak memakai agama Islam maka dia akan ditolak. Wa may yabtagil Islam madina fala yuqbal.
maka akan ditolak. Ini ciri dari agama yang sempurna itu di situ. Karena itu penutup segala agama dalam pandangan kita adalah Islam. Wa ja'alahu akrama khalqi alaihi, dan Allah telah menjadikan beliau sebagai makhluk yang mulia di sisinya. Wa qala mu'allif, beliau mengambil di surat Ali Imran, wa ja'ala ummata khairul ummatin ukhrijat linnas yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Allah telah menjadikan umat beliau, kita semua, mulai dari Nabi Adam, ya maaf ada teman saya namanya Mukhtar Adam, Nabi Adam sampai Mukhtar Adam, itu beliau adalah umat yang sebaik-baiknya untuk manusia, agar apa? Beriman kepada Allah dan hari akhir, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan kita semua itu terkena untuk selalu dakwah mengajak kebaikan, ya, dan wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar. Al-Imran ayat 110 ya, nukil itu. Wa ta'awanuna 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ini yang harus kita pegangi Bapak Ibu sekalian. Kita diminta tolong menolong untuk hal yang kebaikan dan takwa. Tapi wala ta'wanu 'alal ismi wal udwan. Kalau yang salah, kalau yang menyimpang, kalau korupsi, kalau mengambil hak orang lain, jangan konspirasi. Itu enggak diperkenankan, karena tolong menolongnya itu, kolaborasinya itu, kooperasinya itu ismin dalam hal kedosaan, wal udwan, dan dalam permusawahan. Ya. Kemudian wa yuqimusna sholata wa yu'tuna zakah, dan kita diminta untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Wa yatawasawna 'ala sabr, dan kita diminta untuk saling menasihati dan untuk saling sabar. Ini ada di surat Al-Asr ayat 3, ada surat Al-Balad ya ayat 17. Wa yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawma la'imi min ahli razaihi fil hitlan. Dan mereka selalu berjuang di jalan Allah. Mereka tidak takut dengan celaan, dan meskipun orang suka mencela. Jadi orang berjuang itu mau bilangin apa saja bismillah, nggak usah takut, nggak usah kecil hati. Orang seneng biasa, orang tidak seneng juga biasa, kita biasa saja. Jadi jangan surut ke belakang kalau ada orang mengkritik, lupa ini tahu-tahu kok ceramah, ya udah bismillah, niatnya amar ma'ruf nahi munkar kok. Tidak usah kecil hati. Ini surat Al-Maidah ayat 54, yaitu para pelaku penyimpangan dan orang-orang terlantar. Jadi orang yang terlantar itu harus kita tolong dengan amar ma'ruf nahi munkar. Fama yasudu an sabilillahi wa yalumu 'alal qiyam biwajibi haqqillah, maka tidak akan berpaling dari jalan Allah dan tidak akan mencela atas penegakan kewajiban Allah. Jadi kita harus melakukan itu ya Bapak Ibu sekalian. Jangan pernah kita tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Ilal ladzina haqqat 'alaihimul kalimatu minallah, kecuali orang-orang telah dipaskan telah mereka kalimat dari Allah. Ya, orang seperti itu tidak punya hidayah. Dia akan bisyikok, dia akan akan celaka orang yang tidak mengimani Allah. Wal khusran, orang itu juga akan rugi. Wal hizzi, dia juga akan nista. Wal hawan, dan dia juga akan hina. Jadi dengan demikian iman itu menjadi penting, menjadi bagian dari apa yang kita lakukan. Karena itu kemarin di kitab Al-Asfuriyah disebutkan, karena la ilaha illallah itulah maka pintu-pintu neraka ditutup bagi orang yang berikrarkan dirinya, meyakini, bersyahadat
Allah Rabbun wa Muhammadun Rasulun. Nah, itu menjadi bagian dari kita yang harus kita lakukan, dan itu harus diamar ma'rufkan. Wala yatajartu linnas'i ibadillah wa da'watihim illallah, dan tidak akan bisa berusaha maksimal untuk memberi nasihat kepada Allah dan mengajak kepada menuju Allah. Ini kalau hatinya tidak mempunyai kalau seseorang itu ragu-ragu terhadap amar ma'ruf nahi munkar, itu tidak bisa mengajak. Tapi kalau bismillah menjadi bagian hidupnya, insya Allah kita akan bisa melakukan itu. Ilal ladzina sabaqat lahum minallahi husna, kecuali orang-orang yang telah terdahulu bagi mereka dan itu ditakdirkan oleh Allah berupa kebaikan. Wa bisya'adah, dan mereka bahagia, wal aman, dan sentosa, wal fauza, keberuntungan, wal ridwan, dan orang itu mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bersyukurlah dan kita bahagia, diri kita ada iman, amal soleh, dan itu menjadi bagian insya Allah nanti kebahagiaan, sentosaan, keberuntungan, dan keridhaan Allah, seperti halnya umat sahabat dan tabi'innya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut ulaika warasatun nabiyyin wa immatil muttaqin wa khairatur rabbil alamin. Mereka itu adalah pewaris para nabi, pemimpin orang yang bertakwa dan manusia, wa khairatun rabbil alamin, dan pilihan dari Allah Subhanahu di alam semesta. Yaitu apa? Minal mu'minina rasihina fil ilmi, orang yang diberikan kekuatan ilmu. Karena itu kita berpikir kan di dalam Minhajul Abidin, aqibatul ilmu itu sangat penting setelah aqibatul taubah. Orang kalau mau menuju Allah, taubat dulu. Orang kalau menuju Allah agar rintangannya hilang, maka tanjakan aqibatul ilmu itu harus kita peroleh. Karena ilmu inilah akan mendorong kita makrifat. Man arafan nafsah faqad arafan. Jadi karena itu bagus sekalian, orang yang selalu belajar itu akan menjadi sumber sa'adah wal amin wal fauzi wal ridwani. Bahagia, senang, sentosa. Al-mutahaqqiquna bihaqaiqil iman wal itqani wal ihsan, dan orang yang menerapkan tentang hakikat keimanan dan keyakinan, yaitu ihsan. Bapak Ibu sekalian, ini mulai masuk. Tadi sudah bicara iman, sekarang ihsan. Ihsan itu tasawuf. Ihsan itu adab. Al-adab fawqal ilmi, adab itu adalah di atas ilmu. Kita tidak akan bisa musawwifin menjadi tasawuf kalau kita tidak ihsan. Kita tidak akan bisa ihsan kalau tidak warok, artinya menjaga kepantasan. Dan warok, adab itu adalah ajaran-ajaran yang dilakukan di dalam thariqah. Bahasa yang lain, maka dengan demikian antara syariat, di dalamnya adalah rambu, thariqah, yaitu jalan satu kaifiat menuju Allah, makrifat berarti kita mengetahui Allah, kita mendekatkan pada zat Allah, dan yang ketiga adalah hakikat itu hanya diperoleh apabila iman sampai ihsan. Iman, Islam, ihsan. Iman, Islam, syariat, ihsan, tasawuf, di dalamnya adalah tarekah. Gitu ya Bapak sekalian ya. Itu baru Anda, kita semua disebut orang yang mendapatkan tadi, orang yang akan sa'adah, orang yang menjadi aman, sentosa, wal fauza, penuh keberuntungan, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wal waqifuna 'ala asrarillahi fi mulki, dan Allah orang yang memahami terhadap rahasia. Lah ini mukasyafah. Jadi setelah kita semua
syariat, tarekah, ma'rifat, hakikat itu berarti apa? Menurut Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu disebut dengan mukasyafah. Berarti itu adalah kita diberikan oleh Allah satu kelebihan menyingkap, mendedahkan, ya, membuka rahasia Allah melalui jalan apa? Kasyaf. Orang yang sudah kasyaf, ya, min tariq kasyaf ba'iyan, dan ini berarti Anda akan menyaksikan Allah, musyahadah terhadap Allah. Jadi panjenengan kita semua Bapak Ibu sekalian untuk ke situ harus belajar. Maaf izinkan saya mengatakan, ya, mengajak tarekoh lah, apapun tarekoh panjenengan, karena di situ ini sudah dibahas mulai dari tarekohnya, iman, Islam, ihsan, sampai beliau dikatakan tadi ma'rifat, hakikat, mukasyafah, dan itu adalah orang yang kasyaf, dan itu adalah wa'iyan, dan orang wa'iyan bahasa lainnya itu tajalli, yaitu proses pertelonya Allah di dalam diri kita, di dalam iluminasi value kita dan seharian, bahwa kita itu bahwasanya itu wahdatul wujud atau manunggali Gusti, ya, itu kalau orang Jawa. Tapi kalau Syekh Rabiatul Adawiyah menyebut al-mahabbah, Yazid Bustami disebut dengan al-ittihad. Ini teori-teori yang orang sudah patah tajalli itu seperti itu. Dan ini panjenengan dan kita semua perlu belajar. Wa ma fazu bihadil manaqib wala wasulu ila hadil maratib, dan mereka tidak akan sukses meraih prestasi seperti ini sampai pada tingkatan ini, ya, apa? Illa bi husnil iktifaihim wa kamali ittabi'im li imamil a'immah, kecuali dengan sebab mengikuti jalan-jalan orang yang tasawuf, jalan-jalan orang yang dekat dengan Allah, tarekat, ma'rifat, hakikat, mukasyafah, musyahadah itu yang menjadi wakamali dan sempurna cara ittibaim kita meneladinya, dan mereka menjadi imamnya. Imam kita, maaf, di dalam kitab-kitab lain disebut wasilah itu adalah guru-guru spiritual, guru mursyid, itu yang diikuti. Jadi kalau guru-guru kita ceramah di mana-mana yang guyon, itu dalam konteks tasawuf itu bukan imam. Imam itu adalah imam yang memang mengkhususkan dirinya pada ilmu tasawuf, ilmu tarekoh, ilmu sufiyah, ilmu ruhaniyah. Dan itulah yang akan menjadi apa? Wa kamil ittiba'ihim li imamil a'immah. Kita menyempurnakan diri, meneladani bagi beliau-beliau itu menjadi imam kita. Demikian ya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, satu kalimat lagi sebelum saya tutup. Alladzi arsalahullahu lil alimin rahmatan abdillahi wa rasulihi wa habibi wa khalilih. Allah telah mengutus Rasulullah itu kepada alam semesta, yaitu seorang hamba Allah, utusan Allah, kesayangan Allah, dan Allah Maha Karibnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini pengantar apa? Iftitahnya, muqaddimahnya dari apa? Dari kitab ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, panjenengan dan kita semua itu kan ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia, ya kalau Allah insya Allah mencukupi kita. Tidak ada sedikit pun Allah yang mengurangi hak kita selama kita itu mengabdi pada Allah. Karena itu kita diminta untuk menghantarkan diri kita itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ya cukup, akhiratnya berlebih-lebih. Nah, kitab ini karya Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, pengarang dari kitab ini mengajari kita agar dua-duanya kita dapatkan. Ini adalah kitab yang sebetulnya nasihatnya Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad itu kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, kepada keluarganya.
beliau mengatakan, ayo, beliau berceramah sedikit-sedikit dibukukan menjadi namanya kitab Risalatul Mu'amanah, diselesaikan pada tanggal 23 Sya'ban 1068 Hijriah atau sekitar 1340 Masehi. Jadi kitab ini adalah usianya hampir 400 tahun. Ya, karena beliau adalah orang-orang pilihan, sehingga dengan demikian beliau itu adalah menjadi kitab rujukan tasawuf. Nah, beliau lahir pada hari Rabu, sama dengan saya hari Rabu Pahing. Jadi dengan demikian ya, setiap malam Rabu Pahing ada manakib di rumah dalam rangka ittiba Rasulullah. Kalau hari lahirnya itu selalu puasa, selalu diselamatin. Dan saya menyelamatinya dengan cara manakib setiap malam Rabu Pahing. Sana ya. Tanggal 5 bulan Safar 1444 Hijriah di Desa Sabir, Kota Tarim, negeri Yaman. Beliau memiliki ayah Sayyid Alwi Muhammad Al-Haddad, ibunya Syarifah Salwa, dan beliau ahli ma'rifat. Beliau tumbuh di Kota Tarim. Syekh Abdullah Alwi Al-Haddad ini umur 4 tahun sudah Allah memutus pandangannya kepada sesama manusia, dan dia hanya pada Allah. Karena itu usia 4 tahun sudah beliau tidak bisa melihat alias buta. Nah, karena itu beliau tidak sempat membahagiakan diri seperti anak-anak. Dia adalah menghafal Quran, membaca itu ya. Dengan demikian diibaratkan meskipun beliau tidak bisa melihat, tapi kalau orang melihat itu kesengsem. Diibaratkan beliau itu warnanya putih, ya, dadanya bidang, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gempal, ya, cakep, ganteng itu, wajahnya cerah, dan beliau selalu mengadakan majelisnya itu melihat wajahnya saja orang senang, apalagi isinya. Nah, beliau lebih pada kitab-kitab yang beretika dan bermoral. Beliau kitabnya banyak, salah satunya yang kita bahas Risalatul Mu'amanah. Di yang lain ada Suluk yang kita bahas, ada lagi Al-Hikam. Ini bukan Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah, tapi beliau juga nulis. Ada Adzurul Manzum Lidzawi Uquli wal Fuhum, ada Waslatul Ibad Zadul Ma'ad, ada Majmu' syair-syair, nasihat-nasihat, dan begitu banyak puluhan dari kitab mereka, dan semua kitabnya itu adalah korpus magnum. Jadi semua kitabnya itu masterpiece di dalam kitab-kitab beliau. Nah, dengan demikian Bapak Ibu sekalian, beliau wafat pada tanggal 7 Dzulqa'dah 1132, usianya 98 tahun, dan beliau dimakamkan di Tarim Hadal Maut zaman Allahummarham untuk beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, intinya kitab ini akan membahas ini. Beliau akan menulis gini, tingkatan keimanan itu ada 3. Yang pertama, tingkat pertama yaitu kategori orang yang iman seperti pada umumnya, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya, wal yaumil akhir, wa qadri syarri wa khari, dan itu umum orang mengatakan. Yang kedua adalah iman yang kokoh dan tidak goyah. Pada tingkat ini orang akan melihat sedikit ada mukasyafah. Beliau sudah bisa melihat yang gaib, dan ini namanya imanul yakin, iman dalam tingkat yang sudah yakin. Nah, kalau yang ketiga belum mengatakan orang yang beriman itu yang kasyaf, yaitu tingkatan setara dengan para rasul, dan beliau adalah sangat mukasyafah, bisa melihat, mendendahkan sesuatu yang yang rahasia. Tabir itu bisa diungkapkan karena beliau juga sudah mendapatkan ilmu-ilmu khusus dari Allah, khawarithul adahnya itu. Nah, dengan demikian
beliau menyarankan kalau orang beriman itu disyaratkan satu, membaca, mendengar, merenungkan ayat-ayat Allah, hadis dengan baik. Jadi panjenengan sedanten jangan hanya yang penting Islam, baca Quran dengan diangen-angen, baca hadis, mendengarkan taklim, direnungkan, tafakkur sa'ah khairun min ibadatul sanah. Satu detik, satu saat kita tafakkur pada Allah itu lebih baik daripada orang yang beribadah 1 tahun, karena kita akan makrifat. Yang kedua, beliau menyarankan renungkanlah kuasa pencipta alam, artinya tafakkur, dan itu menjadi bagian dari kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi yang pertama itu adalah taklim, yang kedua tafakkur, berpikir, dan yang ketiga tiada lain adalah kuatkanlah batin Anda. Kalau kita nggak pernah belajar ilmu batin, spiritual, zikir, ahlul ibadah, ahlul qiyamul lail, sulit. Kita semua itu akan kuat batinnya. Nah, dengan cara itulah Allah akan membimbing kita. Nah, dengan demikian ulasan berikutnya belum ada kata-kata kunci. Nah, ini bisa kita lihat ya. Bila Anda satu ya, ini nanti kita akan ketemukan di bahas berikutnya. Satu, bila Anda menempatkan di hadapan Allah seperti budak bertemu tuannya, maka Allah akan meraih semuanya dengan kesempurnaannya itu untuk Anda. Taklim, taslim, pokoknya ikut Allah. 2. Siapa yang tidak bersyukur dengan harta yang dia miliki, meskipun banyak tidak akan membuat puas. Barang siapa yang tidak mengamalkan sedikit ilmu, ketika banyak pun tidak akan pernah mengamalkannya. Nah, ini kata-kata kunci ini bisa jadi quote ya, teman-teman, bisa jadi quote ya. 2, 3. Barang siapa yang selalu memenuhi hak Allah dan lupa akan dirinya dan temannya, dia merupakan hamba Allah yang sejati. Pokoknya nggak usah sibuk urusan manusia, dirinya aja nggak dipikir, yang penting Allah. Begitu sebaliknya, jika sibuk memenuhi dirinya dan lupa pada Allah, maka dia adalah dikuasai oleh nafsu. Artinya hambanya nafsu. Dan barang siapa yang sibuk memenuhi hak teman-temannya dan melupakan hak Allah atas dirinya, dia adalah hamba kekuasaan. Jadi abdul nafs, ya, abdul kuah, ya. Dan yang ketiga, jika dia sibuk memenuhi hak Allah dan temannya lupa hak dirinya, maka dia adalah pewaris Nabi. Demikian Bapak sekalian, ini substansi dari kitab ini, semuanya bicara hati. Nah, yang terakhir di kalimat iftitah beliau, ya ini bisa dipakai para ahli kita ya, yang biasa ceramah. Jadi penghantarnya begini: Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi fi kulli hinin wa awan sholatan wa salaman taimaini bidawamillahi al-malikid dayyan. Nah, ini ada saya kadang ada yang mendengar ya, saya pernah mendengar penghantar orang ceramah pakai ini. Berarti ini rumusannya, gubahannya dari Syekh Abdullah Al-Walid Al-Haddad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikan sebuah sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melimpahkan kepada beliau, wa alihi kepada keluarganya, wa ashabi dan sahabatnya, fi kulli hinin dalam setiap waktu, wa awanin dan setiap saat. Sholatan selalu berselawat, salaman dan selalu mengucapkan salamat, daimaini selalu langgeng, bidawami mutilah dengan menyebut nama Allah, Allah yang Maha Raja Ad-Dayyan, dan Allah lah yang membuat perhitungan nanti di akhir. Demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, kita sudah menyudahi untuk iftitah kitab Risalatul Mu'awanah, dan kita akan memulai lagi di setiap hari Kamis di jam 5.30 meskipun dalam suasana puasa. Moga-moga berkah.
Alfu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.